Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan pada mapel PPKN, IPS, dan SPDP. Yang pertama, kita akan belajar mapel PPKN mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan. Beragam upaya perlu dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara. Upaya ini bagian dari tanggung jawab seluruh masyarakat. Berikut beberapa upaya kita sebagai warga masyarakat untuk ikut bertanggung jawab mengurangi pencemaran di udara. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Yang kedua, aktif melakukan kegiatan penanaman pohon di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, rehabilitasi kawasan hutan. Yang keempat, tidak membakar sampah di lingkungan sekitar dan menggantinya dengan kegiatan 3R atau reduce, reuse, dan juga recycle. Reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle artinya mendaur ulang. Yang kelima, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya, kita belajar untuk materi IPS menghargai usaha ekonomi. Banyak usaha ekonomi yang ditekuni oleh masyarakat. Tiap kegiatan usaha ekonomi ini mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ini berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen yang mana menghasilkan barang dan jasa. Dalam kegiatan produksi ini ada orang lain yang terlibat yang kita sebut dengan tenaga kerja yang mana memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Pelaku yang melakukan kegiatan distribusi kita sebut dengan distributor yang mana menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, contohnya itu ada agen dan juga pedagang besar. Pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi kita sebut dengan konsumen, yang mana mengonsumsi atau memanfaatkan barang dan jasa. Meski usaha ekonomi itu beragam-ragam jenisnya, kita harus tetap menghargai tiap usaha tersebut. Nah, cara menghargai usaha ekonomi dapat diuraikan seperti berikut ini. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dan juga sportif. Yang kedua, menghargai setiap usaha ekonomi yang digeluti oleh orang lain. Yang ketiga, tidak iri terhadap usaha ekonomi orang lain. Yang keempat, ikut senang jika ada orang lain yang sukses dalam menjalankan usaha ekonominya dan meneladani keberhasilan hal-hal positif dari keberhasilan tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari mapel SPDP, yaitu gambar cerita. Gambar cerita itu merupakan gambar atau rangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, dia memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Yang kedua, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Yang ketiga, gambar dibuat bersekat-sekat. Yang keempat, urutan gambar mengandung unsur cerita berangkai. Dan yang kelima, ada kesesuaian antara ilustrasi dan juga teks. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Yang pertama, menyiapkan bahan dan alatnya dulu, yang mana kita sesuaikan dengan teknik menggambar yang akan kita pilih.
Apakah teknik basah ataukah kering? Yang kedua, pembuatan sketsa. Sketsa merupakan gambar awal dari objek yang akan digambar. Sketsa merupakan rancangan gambar yang perlu disempurnakan lagi agar menjadi lebih menarik. Yang ketiga, penyempurnaan gambar. Sketsa disempurnakan dengan merapihkan dan menambahkan coretan garis. Jika sketsa telah disempurnakan visualnya, baru kita beri warna. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah contoh dari gambar sketsa, dan yang di sebelah kanan adalah sketsa yang telah diberi warna. Tadi disebutkan mengenai teknik basah dan teknik kering. Apakah teknik basah dan kering itu? Nah, teknik basah adalah pewarnaan dengan menggunakan media yang membutuhkan pengencer. Pengencer ini dapat berupa cat air, cat minyak, atau tinta. Dapat kalian lihat di gambar sebelah kiri, itu merupakan alat-alat yang kita gunakan untuk teknik basah. Yang kedua, teknik kering merupakan pewarnaan yang menggunakan media yang tidak membutuhkan bahan pengencer. Kita dapat menggunakan krayon, pensil warna, dan oil pastel. Gambar di sebelah kanan itu merupakan alat-alat yang kita gunakan untuk teknik kering. Di dalam teknik kering, itu ada yang disebut dengan arsiran dan juga blok. Arsiran itu memberikan kesan gelap terang, seperti gambar bunga mawar yang berada di sebelah kiri itu. Dan blok itu dengan menutup gambar dengan satu warna sehingga memberi kesan siluet. Seperti yang sebelah kanan, seperti gambar seseorang sedang mengendarai kuda. Nah, ini adalah contoh gambar cerita yang sudah jadi. Terima kasih. Sekian pembahasan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.